Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 1 Januari 2024. Selamat memasuki hari pertama di tahun yang baru. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Babak Baru Kehidupan. Babak baru kehidupan, firman Tuhan terambil dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk seluruh kekuatan baru, perlengkapan baru, penyertaan yang baru, dan semua kekuatan yang baru yang Kau sediakan di dalam setiap tahap kehidupan dan babak baru dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari yang pertama kali kita bersyukur bahwa kita sudah memasuki di tahun yang baru, di hari pertama tanggal 1 Januari 2024. Kita paham dan tahu bahwa ada orang-orang yang tidak bisa memasuki di tahun 2024. Kenapa? Karena mereka sudah dipanggil ke rumah Bapa di surga dan mereka sudah menyelesaikan kehidupannya di tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, pertama yang harus kita nyatakan adalah rasa syukur yang luar biasa. Tentunya sahabat perjalanan, kalau berbicara apa yang kita alami di tahun 2023, maka kita punya ceritanya masing-masing, kita punya persoalan hidupnya masing-masing, kita punya keindahannya masing-masing, kita punya lika-liku dan masing-masing. Dan kalau itu diceritakan, maka menjadi satu sesi cerita tersendiri atau bahkan menjadi sebuah biografi dan buku tersendiri. Apa yang kita harus lakukan pada saat kita setiap kali melewati setiap babak proses kehidupan? Maka kita tidak hanya melewati waktu, kita tidak hanya menjalankan kehidupan seperti biasa saja, tapi adalah kemampuan menilai, kemampuan mengevaluasi apa yang baik yang sudah kita lakukan di masa terdahulu, apa yang kurang yang harus dikoreksi, dievaluasi, dan diperbaiki untuk masa yang sekarang yang kita sedang jalani di hari pertama tahun 2024. Kalau kita bicara saudara-saudara, sebelum menjelaskan tentang ayat yang ke-8, konteks pada bagian ini adalah sebuah kisah peristiwa bagaimana Musa menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua. Musa berkata bahwa aku sudah 120 tahun dan aku sudah tidak giat lagi. Dan firman Tuhan sudah berkata kepadaku bahwa engkau tidak akan menyeberang sungai Yordan. Aku akan memilihkan pemimpin lain, yaitu Yosua, yang akan membawa bangsa Israel dan setiap orang yang mengikuti Musa itu memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Itu yang disebut dengan babak baru kehidupan. Kita melihat bahwa Musa tidak memasuki tanah Kanaan, namun dia tentu mengalami keindahan-keindahan yang luar biasa karena dia sudah selesai tugas kehidupannya. Ada banyak alasan mengapa Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ada yang mengatakan bahwa karena Musa beberapa kali melanggar ketentuan firman Allah, tidak memberikan ketaatan sepenuhnya. Tapi di luar daripada tafsiran tersebut, tapi memang juga itu adalah bagian daripada sebuah babak kehidupan yang tidak selalu setiap tempat kita bisa masuki. Yang tidak selalu setiap waktu kehidupan itu kita bisa memiliki umur yang panjang. Setiap orang punya babak baru kehidupan, setiap orang punya waktu kehidupan. Tetapi ada satu nilai yang pasti, selain kita hanya berbicara menghabiskan waktu kehidupan, tapi bagaimana kita mengisi kehidupan itu secara benar. Tentunya sahabat seperjalanan memasuki tahun 2024. Di satu pihak kita bersuka cita dan bersyukur, namun juga kita tidak terlepas daripada berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran. Mengapa takut dan khawatir? Karena persoalan hidup, karena biaya hidup, karena tekanan hidup yang sebetulnya sekalipun memasuki tahun yang baru, masalah hidup itu tetap, masalahnya mirip-mirip, masalahnya itu sama-sama saja. Dan yang harus kita lakukan adalah memang perjuangan dan berusaha. Tetapi di atas semuanya itu kita tahu bahwa kita ingin mengisi kehidupan ini setelah kita mengevaluasinya, bagaimana kita menjalani kehidupan di tahun yang baru ini dengan cara benar, dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita sanggup untuk bisa melakukan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana kita sanggup untuk bisa menjalankan kehidupan dengan cara benar?
Kita mungkin berkata, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Betul, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi firman Tuhan yang mengajarkan kita, yang berkata, sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Itu poin pertama. Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Kalau Tuhan sudah berjalan di depan kita, apa yang tidak sanggup Tuhan hadapi, semuanya Tuhan akan sanggup, karena Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Maka keyakinan inilah, sahabat, perjalanan yang harus kita miliki untuk memasuki menjalani sebuah babak baru kehidupan. Bagian berikut apa? Bahwa Dia sendiri akan menyertai engkau. Jadi Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu dan Tuhan akan menyertai engkau. Artinya, tidak ada satu bagian kehidupan, waktu kehidupan, tidak ada tatkala kita menghadapi sebuah persoalan, lalu Tuhan tidak beserta dengan kita. Dan itu kemudian disempurnakan dengan kalimat berikut. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu akan menyertai dan Tuhan itu akan selalu berjalan di depanmu. Oleh sebab itu kalimat berikut dikatakan, janganlah engkau takut dan janganlah engkau patah hati. Artinya, takut hal yang wajar. Kita bisa patah hati hal yang wajar. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah engkau takut dan janganlah engkau patah hati. Artinya ketakutan yang kita akan hadapi, itu akan terselesaikan dengan apa yang Tuhan ucapkan. Aku berjalan di depanmu, aku menyertai engkau, dan aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Oleh sebab itu, janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini janji firman Tuhan. Sahabat seperjalanan, kita belajar dua hal yang tidak berubah. Yang pertama, problem dan masalah hidup dari tahun ke tahun akan tetap sama. Persoalannya akan tetap sama. Kemiskinan, sakit penyakit, problem ekonomi, masalah rumah tangga, kemudian ancaman, berbagai macam kesulitan. Itu sama, masalahnya sama. Lalu hal kedua apa yang sama? Yaitu kekuatan Tuhannya sama, penyertaannya Tuhannya sama. Tuhan akan berjalan di depan kita itu sama. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita itu sama. Lalu perintah Tuhan berkata, janganlah engkau takut dan janganlah engkau patah hati. Itu juga sama. Jadi masalah sama, tapi kemampuan kita yang diberikan oleh Allah dengan pertolongan Tuhan yang berjalan di depan kita. Tidak ada masalah yang kita tidak sanggup untuk melewatinya. Semuanya kita akan sanggup melaluinya, semuanya kita sanggup untuk menyelesaikannya, semuanya kita akan sanggup untuk bisa mengakhiri setiap persoalan yang ada. Mari sahabat seperjalanan bersama dengan anggota keluarga, tatkala kita memulai tahun yang baru ini, mari engkau simpan baik-baik, engkau simpan dalam-dalam apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Simpan baik-baik firman ini untuk melewati tahun yang baru ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan mengizinkan kami hidup di dalam sebuah kehidupan di tahun yang baru. Hamba-Mu berdoa buat setiap sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.